kembali berbakti kepada Tuhan, meski kita di rumah kita masing-masing. Mari kita akan puji dan sembah Dia, namun lebih dahulu kita akan berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Allah kami yang maha baik. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Saat pagi hari ini kami hendak memuji menyembah Engkau. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penyembahan bagi Dia. Kita datang kepada Tuhan dengan pujian bagi Dia. Saat Ku menyembah, Roh bekerja. Sehingga kita selalu hidup berkenan di hadapannya, karena Roh Kudus itu menuntun kehidupan kita. Roh Kudus
umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin, haleluya. Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita yang merindukan Dia. Kita mau terus nyatakan ini di hadapan Tuhan. Biarlah kita rindukan Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini.
Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita memperingati hari Pantekosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, peristiwa Pantekosta adalah peristiwa Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Yesus. Tujuan utamanya adalah supaya murid-murid Yesus menjadi saksi bagi dunia ini. Saudara, peristiwa Roh Kudus itu adalah peristiwa yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Maka sejak itu, saudara-saudara, gereja Tuhan harus terus menyampaikan kesaksiannya kepada dunia ini, yaitu kesaksian yang mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membahas bagaimana Roh Kudus membuat kita menjadi saksi Kristus. Yang pertama adalah Roh Kudus membuat hidup kita menjadi pemberita-pemberita Injil. Itulah kesaksian kita. Kesaksian kita adalah memberitakan Injil Kristus kepada dunia ini. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya kita menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya penting sekali, saudara-saudara, Roh Kudus menolong kita. Dengan adanya Roh Kudus, maka kita bisa mengerti bagaimana kita menjadi saksi dalam memberitakan Injil. Butuh keberanian. Murid-murid Yesus, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka sejak itu muncul keberanian yang luar biasa, sehingga murid-murid Yesus mulai bersaksi. Dan satu peristiwa yang luar biasa, saat itu ada 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita menjadi orang yang memberitakan Injil kepada dunia ini. Itu yang Tuhan inginkan melalui pencurahan Roh Kudus kepada gerejanya. Yang kedua, saudara-saudara, pencurahan Roh Kudus membuat kita menjadikan saksi Kristus melalui buah hidup kita, yaitu buah roh yang diberikan kepada kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, maka saudara-saudara, seluruh hidup kita ini akan mengalami perubahan. Perubahan yang saya maksud adalah perubahan ke arah yang benar. Pembaharuan di dalam Kristus. Dan itu yang disebut dengan kelahiran kembali. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kekristenan kita mengalami perubahan, mengalami pembaharuan? Ada buah Roh Kudus yang nampak melalui hidup kita. Sehingga orang lain ketika mereka melihat hidup kita, mereka memuliakan Tuhan. Saudara,
Orang yang demikian adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus hidupnya. Karena apa? Melalui hidupnya mereka mengalami perubahan dan mereka menjadi saksi Kristus. Itulah kesaksian yang memuliakan Tuhan. Kesaksian yang ketiga, Roh Kudus melalui hidup orang percaya memperlengkapi orang percaya untuk mengadakan mujizat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kita banyak mendengar kesaksian. Kita banyak juga menyaksikan bagaimana pekerjaan Roh Kudus mendatangkan mujizat yang diperbuat oleh gereja Tuhan. Dan itu menjadi saksi supaya orang yang mengalami mujizat, mereka yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang sudah percaya, mereka dikuatkan melalui mujizat yang ada. Roh Kudus itu pribadi, sama seperti Yesus, yang adalah pribadi Allah. Dan pribadi Allah itu adalah pribadi yang tidak berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Saudara, kalau Roh Kudus itu pribadi Allah, maka pekerjaannya pun tidak berubah. Pekerjaannya pun juga akan terus memuliakan Allah. Melalui hidup saudara dan saya, melalui hidup gereja Tuhan. Gereja Tuhan dipakai untuk memuliakan Tuhan melalui mujizat-mujizatnya. Itu sebabnya sangat aneh kalau ada orang mengatakan mujizat sudah berhenti. Itu tidak beralasan, saudara. Tidak ada dasarnya. Karena pribadi Roh Kudus itu pribadi yang tidak berubah. Saya yakin kalau Roh Kudus itu tidak berubah, maka pekerjaannya pun juga akan tidak berubah. Mujizatnya pun tidak akan pernah berhenti, saudara-saudara. Karena mujizat, kesembuhan-kesembuhan ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, 3 hal yang saya sudah sampaikan. Roh Kudus dicurahkan atas kita supaya kita memiliki kuasa, dan kuasa itu menjadikan kita saksi Kristus. Nah, saudara, apakah saudara sudah menerima Roh Kudus? Pertanyaan ini pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus berkata, apakah kamu sudah mengenal Roh Kudus? Apakah kamu sudah penuh dengan Roh Kudus? Jemaat di Efesus berkata, kami belum mengenal Roh Kudus, bahkan kami belum pernah mendengar Roh Kudus. Saat itu, saudara, Paulus berdoa dan Roh Kudus turun memenuhi jemaat yang ada di Efesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita terus minta kuasa Roh Kudus senantiasa memenuhi hidup saudara, hidup kita, supaya kita senantiasa mengalami pembaharuan di dalam hidup ini, sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan, baik melalui pemberitaan Injil, baik melalui keteladanan hidup kita, maupun melalui mujizat yang Tuhan kerjakan. Mungkin melalui Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan ragu ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus memakai saudara. Doakan orang sakit, doakan orang yang lemah. Tuhan akan bekerja melalui saudara. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Biarlah di hari Pantekosta ini kita peringati, kita diingatkan kembali Spirit
tentang kesaksian yang pernah dilakukan oleh rasul-rasul di zaman gereja mula-mula. Dan biarlah spirit itu ada sampai hari ini. Dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan firman Tuhan ini memberkati kita supaya kita selalu merindukan Roh Kudus memimpin dan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah mencurahkan Roh-Mu atas gerejamu, atas kami umat-Mu. Kami percaya Roh Kudus itu mendatangkan kuasa atas kami, sehingga kami dapat menjadi saksi Kristus melalui keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan juga melalui karakter kami, keteladanan hidup kami, buah roh yang Tuhan kerjakan di dalam diri kami, maupun melalui mujizat, kesembuhan ilahi. Itu semua Tuhan kerjakan, Roh Kudus kerjakan melalui kehidupan gerejamu untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan iman kami dibangun di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.